Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini kami dari kelompok 8 bernama Aplikasi Publiku yang beranggotakan Baskara Baik Saputra sebagai modul admin, Daeng Muhammad Nur Hidayat sebagai modul instansi, dan Fikri Haikal sebagai modul masyarakat. Selanjutnya adalah pengertian dari aplikasi Publiku. Secara umum, aplikasi Publiku adalah aplikasi yang membantu masyarakat dalam melakukan pengaduan atau pelaporan secara online kepada instansi terkait. Aplikasi Publiku sendiri dilatar belakangi karena banyaknya masyarakat yang enggan melakukan pelaporan, apa yang menjadi kekurangan atau kendala yang dihadapi oleh berbagai alasan, seperti waktu yang terlalu lama untuk bisa menyampaikan pengaduan. Hal inilah yang kemudian disoroti pemerintah untuk meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap perbaikan pelayanan publik melalui perbaikan sistem pengaduan. Untuk itu, dibuatnya aplikasi Publiku ini adalah untuk membantu dan memudahkan masyarakat dan instansi dalam mengajukan pelaporan maupun menindaklanjuti dari aduan tersebut sesuai instansi terkait, serta dilakukan secara profesional. Sekarang di sini saya Fikri Haikal akan mempresentasikan aplikasi Publiku dari modul masyarakat. Nah, di masyarakat sendiri mempunyai use case diagram seperti ini, yaitu ada use case pelaporan, pengaturan profil, notifikasi, dan instansi terhubung. Laporan extend dari tambah laporan, edit laporan, histori laporan, hapus, dan pelapor masyarakat yang akan melapor itu include login. Dan maksudnya harus login tersebut dahulu. Sama juga dengan pengaturan profil, harus login terlebih dahulu. Notifikasi juga harus login, dan untuk melihat instansi terhubung dia harus login. Nah, instansi terhubung nanti bisa ngerating dan lapor dalam instansi, dia itu extend. Di sini ada deskripsi use case-nya. Lapor yaitu untuk melakukan laporan dari masyarakat ke instansi terkait. Nah, terus ada pengaturan profil, masyarakat melakukan edit profil mereka sendiri. Lalu ada notifikasi, yaitu masyarakat melakukan rating dan melihat notifikasi. Instansi terhubung, yaitu masyarakat dapat melihat instansi yang terhubung di aplikasi Publiku. Use case skenario-nya untuk yang masyarakat, use case pelaporan, nama use case-nya pelaporan. Di sini ada aktornya yaitu masyarakat, deskripsinya yaitu proses ini adalah proses utama dari aplikasi Publiku dengan melakukan sebuah pelaporan di kejadian yang terjadi di suatu tempat. Nah, berada di halaman pelapor ke instansi terkait. Prekondisinya, data lapor telah disiapkan oleh masyarakat dan dilaporkan ke pemerintah. Lalu post-conditionnya yaitu data lapor diterima oleh instansi atau admin dan dilakukan action perbaikannya. Include-nya tambah laporan, edit laporan, history laporan, dan hapus laporan. Di sini saya akan menjelaskan skenario-nya yang normal, yaitu aksi atau aktor menekan tombol mulai pelaporan untuk menambah laporan. Yang kedua, melaporkan kejadian dengan submit di form pelaporan yang berisi isi laporan, waktu, dan tanggal, lokasi, dan foto. Aksi sistem sendiri yaitu akan langsung redirect ke notifikasi dan memunculkan pesan laporan sedang dalam tinjauan. Melakukan yang keempat yaitu melakukan edit dan hapus laporan. Nah, aksi sistem sendiri itu akan mengupdate dan apa data yang diedit dari masyarakat dalam database laporan. Skenario alternatifnya yaitu yang pertama, jika laporan belum sesuai, menekan tombol edit laporan. Nah, terus yang keempat, menampilkan halaman edit laporan yang baca itu
mengedit data laporan yang sesuai. Nah, yang keempat, menekan tombol simpan. Dan yang kelima, data laporan berhasil diedit. Untuk yang pengaturan profil, use case pengaturan profil, ini aktornya masyarakat juga. Proses ini adalah sebuah kegiatan yang melakukan edit data masyarakat, pengaturan akun di halaman edit profile, dan harus melakukan login terlebih dahulu. Preconditionnya registrasi data masyarakat dan melakukan login terlebih dahulu untuk melakukan edit profile. Post conditionnya yaitu update data masyarakat. Skenario-nya yaitu registrasi data masyarakat di awal, menekan tombol registrasi dan reaksi sistem, yaitu jika setelah menekan tombol registrasi, masuk ke halaman home page utama Publiku. Akan melakukan edit profile halaman di halaman edit. Klik halaman akun saya di navbar, klik tombol edit profile. Yang ketujuh, menampilkan data akan diedit dalam bentuk form. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan dari sequence diagram. Di bawah ini merupakan sequence diagram dari masyarakat. Yang pertama, aktor atau user melakukan login. Langsung setelah login, controller di controller login underscore login. Setelah dari controller akan ditampilkan kembali menjadi view untuk menampilkan halaman home. Setelah itu aktor akan melakukan pelaporan di halaman view pelaporan dan di controller mulai. Ada file data, parameter file data untuk melakukan pelaporan. Setelah itu laporan tersebut akan ditampung di file upload data di utama model. Dan model tersebut nanti akan menyimpan ke database dan akan return ke data pelaporan dan kembali ke halaman pelaporan. Menampilkan lalu view pelapor akan menampilkan notifikasi pelaporan. Lalu ada juga untuk yang pengaturan profil. Pertama, aktor itu harus login terlebih dahulu. Setelah login selesai, masuk ke halaman pengaturan profil dan di sana terdapat view edit profile. Di edit profile sendiri nanti memiliki controller edit profile dengan parameter edit profile dan modelnya yaitu update data untuk mengupdate data profile tersebut. Setelah update data selesai, model akan return update data dan kembali ke halaman edit profile di view edit profile. Nanti setelah view edit profile akan menampilkan update data edit profile. Setelah itu ada kelas diagramnya. Kelas diagramnya ini sendiri yaitu yang pertama di sini ada controller out itu untuk login, out untuk login, terus controller mulai itu untuk view pelajari dan view pelaporan. Nah, di controller mulai ini nanti ada utama model untuk melakukan pelaporan yang akan disimpan ke database. Nah, utama model ini nanti include dari tabel fitur. Di sini ada fungsinya yaitu get all fitur, tabel file upload, dan tabel history. Selanjutnya ada controller edit profile. Nah, controller edit profile ini sendiri nantinya akan masuk ke user model. Yang akan ada tabel user dan tabel fitur. Di user model nanti ada get data by user ID untuk menampilkan dari session masyarakat itu sendiri. Nah, di controller edit profile nanti ada from edit profile dan di controller user nanti ada view notifikasi.
Lalu ada kontrol dinas. Kontrol dinas ini untuk melakukan view, ada view dinas dan view lapor dinas. Lalu ada view rating dan feedback. Di kontrol dinas terdapat construct, lalu ada indeks dan lapor dinas. Di dinas model terdapat tabel fitur dinas, fitur dan tabel dinas. Nah, terdapat parameter get alfitur untuk menampilkan semua fiturnya dari database. Lalu ada parameter tambah laporan dan status dinas. Nah, lalu ada di autentifikasi model terdapat tabel register dan parameter get user login by username dan add admin by data. Dari out model sendiri nanti terdapat controller out. Di controller out ada parameter construct, index, regis admin, login, dan logout. Control out sendiri mempunyai view out yang akan menampilkan form login dan registrasi dari masyarakat sendiri. Sekian. Kemudian saya Baskar Bayi Saputra sebagai modul admin akan menjelaskan terlebih dahulu tentang use case diagram. Use case diagram tentang modul admin terdapat dua aktor, yaitu aktor admin dan aktor instansi. Untuk kelasnya sendiri terdapat 6 kelas, yaitu ada aktivasi akun user yang extend menonaktifkan akun user, ada kelas mengelola data laporan user yang include update notifikasi dan menginstalasikan laporan user ke instansi, dan berikutnya membuat diagram pelaporan. Berikutnya adalah satu contoh dari skenario use case modul admin, yaitu adalah nama use case membuat diagram pelaporan, aktor, petugas atau admin. Deskripsi proses ini adalah sebuah kegiatan untuk memperinci histori laporan user berupa diagram. Prekondisinya, admin membuat diagram berdasarkan histori pelaporan user. Post condition, hasil pelaporan user dapat dilihat dengan wujud diagram. Skenario-nya, yang pertama, aksi aktor mengolah histori pelaporan user. Reaksi sistem menampilkan histori data pelaporan user. Aksi aktor berikutnya menekan tombol update. Reaksi sistem menampilkan hasil histori pelaporan user berupa diagram secara rinci. Kemudian saya akan menjelaskan tentang kelas diagram dari modul admin. Di sini ada dua bagian. Yang pertama adalah controller dan model untuk modul admin, dan juga ada kontrol dan model untuk autentifikasi atau login register. Kontrol dari modul admin sendiri ada 9 controller yang isinya sudah saya gabungkan menjadi satu di sini, dan juga untuk modul admin terdapat 5 model yang isinya sudah saya gabungkan juga. Di controller admin terdapat view kelola akun user, view notifikasi, profile, footer, header, dashboard, kelola dan masyarakat, dan juga history. Dan untuk kontrol dari autentifikasi atau login register terdapat view regis, view login, exit, header, dan footer. Berikutnya adalah sequence diagram dari modul admin. Di sini saya akan menjelaskan tentang mengolah data user menjadi diagram. Yang pertama adalah admin melakukan login terlebih dahulu, kemudian admin mengolah data laporan user. Berikutnya, reaksi sistem adalah menampilkan
hasil histori pelaporan user berupa diagram secara rinci di dalam dashboard utama. Kemudian di modul saya di Publiko yaitu modul instansi. Instansi melakukan tindak lanjut melalui pelaporan yang telah diajukan oleh masyarakat atau para user dari admin yang telah laporannya difilter agar laporan tersebut segera ditindaklanjuti apakah disetujui atau tidak. Kemudian ada use case diagram. Use case ini terdapat 4 use case utama yaitu menanggapi laporan, pengaturan profil, memperbarui info laporan, dan menampilkan notifikasi. Kemudian ada update laporan dan update profil. Nah, di sini pada saat menanggapi laporan mendapatkan extend dari update laporan. Begitu juga dengan memperbarui info laporan. Kemudian yang pengaturan profil juga mendapatkan extend dari update profil. Kemudian di skenario-nya saya akan menjelaskan salah satu dari skenario tersebut. Saya akan menjelaskan yang use case-nya menanggapi laporan. Aktornya instansi, deskripsinya, proses ini terjadi jika ada pelaporan dari masyarakat yang masuk precondition, mendapatkan laporan dari masyarakat, data laporan yang diterima oleh instansi, dan melakukan action atau tindak untuk laporan tersebut. Include edit laporan. Aksi aktor membuka page data laporan untuk menanggapi laporan yang diterima. Reaksi sistem menampilkan data laporan yang diterima. Kemudian melakukan penanggapan pada laporan yang diterima. Kemudian reaksi sistemnya menampilkan lama update laporan. Kemudian di aksi aktor mengupdate laporan sesuai proses yang terjadi. Reaksi sistemnya melakukan update pada laporan. Oke, kemudian ada kelas diagram. Nah, di sini terdapat kelas-kelas diagram, yaitu ada controller instansi, model fitur, control out, dan model out. Nah, di sini saya akan menjelaskan salah satu sequence diagram, yaitu sequence diagram data laporan. Aktornya instansi, ada UI, control instansi, dan model fitur UI di sini yaitu menampilkan laporan. Pertama, membuka halaman data laporan, kemudian masuk ke data laporan di kontrol instansi, kemudian di modelnya masuk get all fitur untuk mendapatkan data-datanya, kemudian dari model dikembalikan ke controller melalui return message, yaitu di sini namanya akan jadi return get all fitur. Kemudian controller ke UI juga sama, di return juga return message data laporan, kemudian akan menampilkan data laporan. Dan kemudian nomor 7 mengedit data laporan. Kemudian edit laporan sesuai ID fiturnya ke kontrol instansi, kemudian ke model fiturnya update data, parameternya yaitu $data dan $ID fitur. Kemudian di return ke sistem, jadi return update data berdasarkan parameter $data dan ID fitur. Kemudian instansi ke UI di return message juga edit lapor dengan parameter ID fitur dan menampilkan data laporan. Mungkin sekian dari kelompok kami.
Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.